Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang verb and preposition collocation, yang dimana anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ashifa Dwinanda, yang kedua ada Siti Hana Maryam, dan yang ketiga saya sendiri Nisrina Ruhiyatunisa. Yang pertama ada verb. Verb adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi perilaku atau peristiwa yang dialami. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kata kerja. Selanjutnya verb dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama ada transitive dan intransitive verb, yang kedua ada regular dan irregular verb, yang ketiga ada action dan stative verb, yang keempat ada finite dan non-finite verb, yang kelima ada linking verb, dan yang terakhir ada causative verb. Yang pertama ada transitive dan intransitive verb. Transitive verb merupakan verb yang membutuhkan direct object atau objek langsung karena agar kalimat tersebut memiliki arti dan terlihat utuh. Beberapa contoh kata yaitu ask, bring, learn, clean, buy, dan lain-lain. Contohnya, I want that expensive fragrance. Saya ingin parfum mahal itu. Yang kedua ada intransitive verb, merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Tidak perlu diikuti direct object karena maknanya dapat dimengerti dengan baik bahkan tanpa objek. Beberapa contoh kata yaitu arrive, come, cry, work, dan lain-lain. Contoh, she went to work. Dia pergi bekerja. Selanjutnya ada regular verb dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang mayoritas bentuk past tense atau verb 2 dan past participle atau verb 3. Didapat dengan menambahkan suffix ed atau di pada base form atau bentuk kata kerja. Contohnya, the book arrived late. Regularnya arrive, arrive, and arrive. Irregular verb berbeda dengan regular verb, bentuk past tense dan past participle irregular verb lebih bervariasi. Contohnya come, came, and come. Selanjutnya ada action verb dan stative verb. Action verb adalah kata kerja yang menyatakan bahwa subjek sedang melakukan sesuatu aksi atau menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Stative verb adalah tidak untuk menyatakan aksi, melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Contohnya, they walk on the street. Itu adalah contoh action, dan I prepare milk to coffee. Contoh static. Selanjutnya ada finite dan infinite verb. Finite verb adalah kata kerja yang dipengaruhi tense atau present atau past dan agreement atau penyesuaian dengan subjek dalam hal person, first, second, atau third, dan number, singular or plural. Sedangkan non-finite verb tidak. Contoh kalimat yang pertama ada Rahmi goes to school. Kata goes merupakan finite verb karena digunakan present tense dan terikat dengan subjek si. Yang kedua ada he asked me to send this gift. Kata to send merupakan non-finite verb karena tidak terikat tense. Juga memiliki tambahan to yang merupakan bentuk to infinite. Linking verb. Linking verb yaitu menghubungkan subject of sentence dengan deskripsinya. Contoh kalimat, I am from Bandung. The old man feels lonely. Causative verb. Causative verb untuk menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Let, make, have, dan get merupakan beberapa causative verb yang paling populer. Contoh kalimat, he won't let me see his note. I had my house renovated last month. Preposition collocation. Dalam bahasa Inggris, collocation merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah. Collocation digunakan agar percakapan atau sebuah tulisan tidak terdengar kaku, justru natural. Macam-macam collocation. Ada beberapa macam kombinasi dari verb, noun, dan adjective yang masih bisa membentuk collocation. Berikut diantaranya. 1. Adverb kata keterangan plus adjective kata sifat. Contoh kalimat, we entered a richly decorated room.
Kami memasuki ruangan yang didekorasi dengan mewah. 2. Are you fully aware of the implications of your action? Apa Anda sepenuhnya menyadari implikasi dari tindakan Anda? Yang kedua, ada adjektif kata sifat plus noun kata benda. Contoh kalimat. Can you please call doctor? I'm in excruciating pain. Can you please call doctor? I'm in excruciating pain. Bisakah kamu panggil dokter? Aku sangat kesakitan. Contoh lain, our regular schedule will be reset due to flooding. Our regular schedule will be reset due to flooding. Jadwal kita akan diatur ulang karena terjadi banjir. Yang ketiga, ada noun kata benda plus noun kata benda. Contoh kalimat, I'll take you a cup milk if you wait me. I'll take you a cup milk if you wait me. Aku akan membawakanmu secangkir susu kalau kau menungguku. Contoh lain, a box of chocolate for Valentine is so cliche. A box of chocolate for Valentine is so cliche. Sekotak coklat di saat Valentine klise sekali. Yang keempat, ada noun kata benda plus verb kata kerja. Contoh kalimat, I heard the house on the corner was burning last week. I heard the house on the corner was burning last week. Aku dengar rumah di pojok terbakar tahun kemarin. Contoh lain, quick, we have to arrive before the movie start. Quick, we have to arrive before the movie start. Cepat, kita harus sampai sebelum filmnya dimulai. Yang kelima, ada verb kata kerja plus noun kata benda. Contoh kalimat, Stella is worried that her mentally ill brother might commit suicide. Stella is worried that her mentally ill brother might commit suicide. Stella khawatir kalau saudaranya yang sakit jiwa mungkin melakukan bunuh diri. Contoh lain, would you like to give your opinion regarding issue? Would you like to give your opinion regarding issue? Apa Anda ingin memberikan pendapat tentang isu ini? Yang keenam, ada verb kata kerja plus expression with preposition. Pertanyaan dengan preposisi. Contoh kalimat, I feel like I'm driven to madness by this assignment. I feel like I'm driven to madness by this assignment. Rasanya aku dibuat gila oleh tugas ini. Contoh lain, my heart is filled with joy today. My heart is filled with joy today. Hatiku dipenuhi kebahagiaan hari ini. Yang ketujuh, ada verb kata kerja plus adverb kata keterangan. Contoh kalimat, we have to whisper softly at the library. We have to whisper softly at the library. Kita harus berbisik lembut di perpustakaan. Contoh lain, it is strictly prohibited to smoke here. It is strictly prohibited to smoke here. Merokok di sini benar-benar dilarang. Terima kasih kepada Siti Hana Maryam dan Asyifa Dwinanda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.